Qual vai ser o destino? Já torturou uma pá de mano nosso. Ah, o que aqui é bicho? Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Irman Dead atau Brotherhood. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang pertama dan kedua. Bagi yang belum menonton season pertamanya, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi atau di kolom komentar. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. O juiz é o crime. E quem decide o quê? O Edson tá sendo torturado na França. Precisa pedir pro seu irmão pra ser advogado. Perdão. Nenhum desvio aqui vai ser perdoado. Poeta, porra! Ninguém tem que saber. Mais conhecido como carniça. Tá rolando uns buetor. Ela era a única que sabia onde era a porra do esconderijo. Porra do dinheiro. Afastado das suas funções Di awal film, Derlin berhasil lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan Jose karena Christina menembak kepala Jose dari belakang. Sementara itu, kerusuhan di dalam penjara belum bisa dikendalikan. Sebagai ketua gangster Irman Dead, Edson mengajak seluruh anggotanya untuk mempersiapkan diri dalam perang saudara selanjutnya. Agentes para a cidade. A rebelião na penitenciária. Novo secretário de segurança assumirá. Petugas sipir yang selama ini memukuli dan menyiksa mereka bagaikan binatang dibawa ke hadapannya. Bukannya minta maaf dan mohon ampun, tapi dia malah menantang Edson. Até a morte. É um verme que trata nós igual. Mas ao contrário, que esses vermes sonham. A tua aí, verme. Sampai di TKP, tim kepolisian menemukan jasad Jose dan sebuah kalung berinisial D yang artinya Derlin. Rekan Jose yang bernama Matos berjanji mereka akan menanggung akibatnya. Sementara itu, Christina kembali ke rumah Marcel tapi tidak dia ceritakan apa yang sebenarnya sudah dilakukan. Chris membawa kaset yang menjadi barang bukti keterlibatan Derlin. Hampir semua anggota Irman Dead mendesaknya untuk membunuh bajingan ini. Tapi Ivan mengingatkan Edson tentang kesepakatannya dengan sekretaris daerah. Karena tidak pernah mendengar keluhan mereka tentang keadilan di penjara ini, Edson memutuskan untuk memotong telinganya. Si nenek Lazara menelepon Chris untuk mengambil uang yang dia simpan di rumahnya karena dia tidak mau terlibat dengan kasus ini, apalagi setelah dia melihat tayangan televisi menggunakan STB yang baru dia beli. Chris awalnya menolak karena dia sudah keluar dari geng persaudaraan. Tapi nenek ini tidak mau peduli dengan mengancam akan melaporkan pembunuhan yang dilakukan adiknya. Karena situasinya sudah berbeda, Edson mengajak seluruh anggotanya menyerahkan diri kepada polisi dengan kepala tegak. Yang benar akan tetap benar dan yang salah akan menerima hukumannya. Saat Christina sampai di rumah si nenek, dia merasa ada yang janggal. Christina berhasil kabur menggunakan mobil, tapi Derlin terus mengejarnya. Cadê? Cadê a vagabunda? Tá aí dentro, não tá? Você viu alguma coisa? Tô procurando uma moça que tava passando por ti. Então manda ele parar de latir, porra! Keduanya sempat terlibat adu kecepatan untuk mendorong mobil satu sama lainnya. Hingga akhirnya Christina kalah lalu berbalik kabur. Matos yang selama ini menjadi rekan Jose mendapat informasi keberadaan wanita yang jadi buronan itu. Tapi kepala polisi menyuruhnya duduk karena kasus ini sudah diambil alih oleh Sekda. Firmino, vai tomar no meio do seu cu, cara. Mataram Andrade sim. Não dá pra levar pro pessoal. Tira uns dias de licença. Polisi anti huru-hara masuk ke dalam penjara untuk menangkap Edson dan anggota Irman Dead lainnya tanpa perlawanan. O mano aí tá precisando.
datang seorang pria mengaku bernama Mauro Jordao, direktur perangkap tikus. Tidak seperti yang diharapkan sebelumnya, pria ini justru mengancam mereka semua akan merasakan nerakanya penjara. Agora vocês vão ficar perto dos seus com atenção. O seguro. Edson tidak mau melakukan negosiasi apapun jika Moby tidak diobati. No privado. E tá exigente. Petugas lalu membawa Moby ke klinik. Sedangkan Edson dibawa ke dalam kantor Mauro yang di dalamnya sudah ada seorang pria yang mengaku sebagai sekretaris daerah yang diutus gubernur untuk menangani masalah ini. Ajuda, eu te ajudo. Edson ingin keadilan untuk seluruh narapidana di penjara ini. Tapi sekda ini balik mengancam Edson dengan tuntutan hukuman tambahan karena pemenggalan kepala, kemudian warga tidak bersalah yang dia rampok, culik, dan bunuh. Gubernur sebenarnya menginginkan kepala Edson, tapi jika itu dia lakukan, dia tidak mendapat apa-apa. Ternyata Edson mengenalnya karena sekelompok tahanan pernah tewas di bawah pengawasannya. Sekda ini meminta imbalan $80.000 per bulan untuk menutup mulutnya agar Edson dan anggotanya hidup damai di lapas ini. Edson sama sekali tidak berminat dan persetan dengannya. Karena keras kepala, mereka membawa Edson ke sebuah sel di mana Moby sudah siap untuk digantung di depan matanya. Posição de dizer o que eu tenho que fazer. Kursinya ditendang dan dalam beberapa detik Moby akan tewas kecuali Edson merubah keputusannya. Dengan terpaksa, Edson menyetujuinya. Jika Edson tetap membangkang, semua anggotanya yang masuk dalam daftar yang dia pegang akan mati. Christina menginap di sebuah motel untuk tempat berlindung sementara. Matos melakukan penyelidikan dengan mengancam si nenek untuk mencari tahu keberadaan Darlene. Dia mendapat informasi tentang baku tembak yang melibatkan Darlene saat mengejar pengacara itu yang dimaksudkan kepada Chris. Chris bermimpi buruk Darlene melepaskan tembakan kepada adiknya. Seorang napi yang bernama Zika mendengar pembicaraan Edson dan anggotanya di dalam sel isolasi yang membahas permintaan sekda bajingan itu yang meminta imbalan $80.000 per bulan untuk nyawa mereka. Chris mendapat bantuan dari pemilik bengkel untuk menukar mobilnya yang rusak karena suaminya mendapat bantuan dari Irmandet saat mendekam di penjara. Kembali ke rumah lamanya, Chris tidak menemukan kaset rekaman itu karena ternyata dipegang oleh Marcel. Apakah Chris akan menyerahkan kaset itu kepada Edson agar membunuh istrinya sendiri? Marcel berharap Chris menyudahi ini semua, menyerahkan kasus ini kepada polisi. Mas eu sempre precisava. Zika datang menemui Edson untuk menawarkan sesuatu kepadanya. Awalnya, Edson tidak tertarik karena Zika dianggap sebagai mantan anggota gangster Irmandet yang berkhianat. Edson mulai tertarik saat Zika menyebut ada 500 kilo kokena yang akan dibakar oleh polisi. Dengan nilai jutaan dolar itu, Edson bisa membayar tuntutan si sekda. Tidak ada untungnya bagi Zika untuk memberikan informasi palsu, apalagi dia sama-sama terkurung di penjara ini. Bahkan dia rela menyerahkan tangannya jika dia berbohong. Di keesokan hari, Christina datang ke penjara dan berniat menyerahkan rekaman itu kepada Edson untuk menjebak Darlene yang saat ini terus mengejarnya. Tiba-tiba niatnya berubah saat Edson menceritakan ancaman yang dilakukan sekda kepadanya untuk menyerahkan sejumlah uang setiap bulan. Edson meminta bantuan Chris tentang rencana pembakaran kokena yang akan dilakukan kepolisian. Jadwal pemusnahan barang itu ada di kantor jaksa tempat Chris dulu bekerja. Darlene dan beberapa anggota Irmandet yang hendak dibebaskan akan membantu misinya. Edson yakin Darlene sekarang berada di sebuah peternakan di Embu. Kaset itu akhirnya dibawa pulang lagi oleh Chris. Saat memasuki mobilnya, tiba-tiba Mato sudah berada di jok belakang untuk mengancamnya memberitahu keberadaan Darlene. Você vai dar jeito de descobrir sua vadia. Forte contigo. Dia berikan kartu namanya dan Chris diberi waktu 1 hari. Di dalam selnya, Edson dihantui penampakan si bangke yang telah dipenggal kepalanya.
Edson disebutnya sebagai pecundang karena berlutut kepada aparat. Me subiu. Lembra que porra é essa aqui? Di malam hari, Christina menghubungi Matos untuk memberitahu lokasi keberadaan Darlene. Chris mengejutkan Darlene yang sedang memotong rambutnya. Jika ingin membunuhnya, Chris sudah melakukannya dengan pistol yang dia pegang. Darlene yang keras kepala tetap saja menuduhnya sebagai pengadu. Dia datang untuk menyelamatkan kakaknya karena sekda baru itu memaksanya membayar $80.000 per bulan, jika tidak, semua tahanan akan mereka bunuh. Di saat yang sama, Matos mendekati rumah peternakan ini. Sebagai bukti niat baiknya, Chris meletakkan pistol itu. Tapi Darlene langsung menodongkan pistol itu kepada Chris. Eu não precisava estar aqui, Darlene. Mas... hipócrita do caralho. Por que você não pensou nisso quando caguetou a Irmandade? Tiba-tiba, pintu berbunyi. Que porra é essa? Calma. Saat Matos masuk, satu anggota Irmandet sedang duduk santuy makan cuangki. Ternyata, satu anggota lagi muncul dari belakang untuk menembaknya. Darlene baru sadar mereka membunuh polisi ini karena menyiksa banyak orang untuk memburunya. Mereka lalu membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Edson dan anggotanya mendapat jatah makanan seperti biasanya. Salah satu anggotanya yang makan duluan tersedak hingga muntah darah. Saat Ivan mengecek makanan tersebut, ternyata ada pecahan kaca di dalamnya. Dua anggota gangster ini mengubur jenazah Matos di dalam kandang. Si Black diam-diam mengambil uang dan pistol polisi ini tanpa sepengetahuan rekannya. Salah seorang anggota gangster dari kelompok bandar memberitahu Chris dan timnya jika 7 polisi dan seorang asisten jaksa wilayah akan mengawal proses pembakaran narkoboy itu. Chris akan menyusup ke dalam kantor jaksa untuk mencari informasi tanggal pembakaran. Demi menghindari penangkapan, si Black akan membantunya. Edson kembali diseret Mauro untuk menemui sekda. Ternyata dia kesal karena seorang penyidik bernama Matos dinyatakan hilang saat menyelidiki kelompok Irmandet. Sekda ini mengancam kesepakatan mereka akan batal dan dia akan menghabisi Edson dan anggotanya jika terbukti membunuh polisi. Vai ter a porra de uma chacina aqui dentro. Si Black menyamar menjadi kurir pizza untuk mengalihkan perhatian petugas keamanan agar Chris bisa menyusup ke kantor jaksa. Amigão. Sementara itu, Darlene dan anggota lainnya menemui seorang pembeli. Chris menemukan dokumen pembakaran itu yang tertera tanggal 5 Agustus tahun 1994. Yang membuatnya cukup terkejut, asisten jaksa wilayah yang akan hadir bernama Irene, yang mendukungnya untuk mengikuti tes ujian menjadi asisten jaksa. Jika operasi ini terjadi, Chris sadar Irene akan menjadi salah satu target pembunuhan anggota persaudaraan demi mendapatkan narkoboy itu. Ketua gangster berkalung emas ini tertawa bagai orang gila saat mendengar mereka berasal dari persaudaraan. Dengan jumlah 500 kilo itu, dia akan menerimanya dengan harga 1.500 karena dia tahu ini barang curian. Darlene coba menawar di angka 2.000, tapi ketua gangster ini tidak mau berubah dari penawarannya. Anak Darlene yang bernama Lily diantar ke rumah Marcel oleh tetangganya karena terancam akan diambil oleh Komisi Perlindungan Anak. Meskipun Chris tidak menyukainya, Marcel membeli pistol untuk menjaga keluarganya. Marcel menguping saat Chris memberitahu keberadaan Lily kepada Darlene. É melhor ela ficar aqui com a gente? Você vai fazer o que eu decidi. Para tahanan mendapat jatah kunjungan keluarga dan kerabat dalam penjara. Moby sempat berkenalan dengan seorang wanita yang menyukainya. Valeu. Chris harus mencari cara setelah Edson memberitahunya sekda itu tidak mau ada pembunuhan terhadap polisi lagi. Jika tidak, penjara ini akan seperti neraka. Tiba-tiba mereka mendapat kabar meninggalnya Dimas yang menelan pecahan kaca itu. Edson mengatakan kepada seluruh tahanan, meskipun sebagian besar dari mereka bukan anggota persaudaraan, tapi dia mengajak mereka semua untuk berjuang dari sistem keadilan di penjara ini, yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah seperti mereka. Dari sebelumnya tidak ingin membunuh polisi, Edson merubah keputusannya untuk membunuh mereka semua demi membalaskan dendam kematian teman sekaligus saudaranya.
verdade, porra! Pulang dari penjara, Chris membawa beberapa anggota persaudaraan yang dibebaskan karena sudah menjalani masa tahanannya. Darlene mengajak mereka semua untuk berlatih menembak karena dia tidak mau ada satupun polisi yang lolos dari perampokan ini. Si Black yang menggunakan pistol milik Matos menembak tepat di Melon sebagai pengganti kepalanya. Darlene lalu menyuruh Chris untuk ikut berlatih. Tembakan pertamanya meleset, tapi di tembakan keduanya, Chris berhasil memecahkan melonnya. Di malam hari, mereka semua berpesta. Saat dia melihat salah satu anggota yang sedang menghirup narkoboy dan yang lainnya menggunakan tepung untuk menaburi makanan, saat itulah Chris mendapatkan ide untuk menukar kokainnya dengan tepung. Meskipun Darlene terkejut, tapi mereka semua setuju karena tidak perlu adanya baku tembak. Chris menjelaskan kepada Darlene yang menuduhnya hanya ingin melindungi asisten jaksa wilayah itu. Padahal Edson dan anggotanya yang dipenjara akan terancam jika polisi menjadi korban. Darlene akhirnya luluh menyerahkan keputusannya kepada Edson. Chris kembali ke penjara untuk meyakinkan rencana ini kepada Edson. Akhirnya dia setuju karena ide brilian Chris ini akan menyelamatkan mereka semua dan persaudaraan akan mendapat banyak uang. Quando eu penso que esse corre, Se der tudo certo, não corre. eu e a doutora no mundão. Tim mulai bekerja untuk mempersiapkan rencana perampokan ini. Tepung-tepung itu mereka kemas sedemikian rupa agar mirip dengan narkoboy. Tak hanya itu, mereka juga mendesain mobil agar mirip dengan mobil polisi. Singkat cerita, di sebuah lokasi, beberapa mobil polisi masuk ke sebuah gudang tempat pembakaran. Di dalam, Chris sedang bersembunyi untuk memantau situasi. Sebagai asisten jaksa, Irene bertugas untuk mendata sekaligus mengawasi proses pembakaran ini. Ditimbang per 30 kilo, paket-paket narkoboy itu akan dimasukkan ke tungku pembakaran. Saat 30 kilo kedua ditimbang, seorang oknum polisi memasukkan satu paket narkoboy itu ke dalam celananya. Saat itulah tim gangster yang menyamar menjadi provos mendatangi lokasi pembakaran ini. Mereka datang untuk melakukan penggeledahan karena mendapat informasi penyelundupan narkoboy oleh oknum polisi saat pembakaran. Polisi-polisi ini digeledah dan ternyata benar saja menemukan satu kemasan narkoboy yang disembunyikan di dalam celananya. Chris memandu anggotanya untuk mengatakan kalimat yang sama kepada Irene agar mau menjadi saksi saat kendaraan para polisi ini digeledah. Se a gente não se dedica, a justiça não... Eles me acompanhem. Padahal mereka sengaja menjauhkan para polisi ini dan Irene dari lokasi narkoboy agar Darlene dan anggota lain bisa menukarkannya dengan tepung. Karena waktunya tidak cukup, Chris menyuruh propos palsu ini untuk mengulur waktu lagi. Tapi Irene tidak mau tahu karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Saat dia memergoki tim yang sedang menukarkan narkoboynya, saat itulah Chris menodongkan pistolnya agar dia tutup mulut. Dia tidak percaya Christina terlibat dengan gangster persaudaraan. Dia menyebut Chris sebagai monster, tapi Chris balik menuduhnya karena orang-orang sepertinya lah yang seperti monster. Karena memenjarakan orang kulit hitam tanpa keadilan. Chris mengancam keselamatan putrinya jika Irene berbuat macam-macam. Zika memberitahu Edson jika petugas yang bernama Regis itu membutuhkan uang. Edson lalu berbicara dengan Regis yang butuh uang untuk kawat gigi anaknya. Awalnya petugas ini menolak, tapi dia pun ketakutan dengan ketua geng ini. Edson akan memberikan sejumlah uang kepadanya asalkan dia bisa keluar dari neraka ini. Para polisi dibantu provos palsu ini melanjutkan pembakaran. Tapi salah seorang polisi curiga saat melihat tato di tangan provos kulit hitam ini. Ditambah lagi saat dia mencicipi narkoboy tersebut yang ternyata adalah tepung beras. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak. Saat mereka kabur, si Black tertembak tepat di kepalanya yang mengakibatkan Darlene terjebak di dalamnya. Chris terpaksa menembak seorang polisi tepat di kepalanya agar dia dan timnya bisa lolos.
Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.